Bayangkan dokter tanpa moral melihat pasien cantik saat dibius, mereka melecehkannya. Gadis itu sadar dan merasakannya, tapi hanya bisa menangis tanpa daya. Kabar ini segera tersebar di rumah sakit, namun orang-orang itu bukannya dihukum, malah dipromosikan. 10 tahun berlalu, gadis itu kini jadi dewi pembalas dan mulai membalas para penyakitinya. Korban pertama adalah dokter anestesi yang kini kepala rumah sakit. Sifat aslinya tak berubah, melihat wanita seksi, dia langsung tergoda. Tidak berselang lama setelah itu, dia langsung diikat hingga tak bisa bergerak. Bajingan ini masih mengira akan ada pertunjukan seru setelahnya, tapi yang menantinya justru sebilah pisau yang dingin. Belum sempat menyelidik, polisi kembali menerima laporan temuan mayat pria. Kali ini korbannya dosen muda di rumah sakit, tewas dengan cara yang sama kejamnya. Forensik menyimpulkan pelaku sangat paham anatomi. Setiap tusukan memutus pembuluh darah secara presisi agar korban mati perlahan dalam kesakitan hebat. Dendam apa yang memicu kekejaman ini? Tanya mereka dalam hati. Detektif Lao Jin mendengar dari petugas kebersihan tentang insiden 10 tahun lalu. Saat itu seorang gadis korban kecelakaan membuat para dokter tergoda, termasuk Li Jiksu yang kini direktur rumah sakit. Lao Jin menduga gadis itu kembali membalas dendam. Tanpa bukti, ia menyuruh bawahannya menyelidiki latar belakang si gadis, sementara ia menemui Li untuk mencari informasi. Namun saat masa lalu dibahas, Direktur Li langsung meledak emosinya. Kang Jeng, ya. Jadi sekarang kamu punya 6, tentu saja. Pak Direktur, mau apa? Melihat ekspresi wajah Direktur Li ini, tampaknya ada hal mengganjal di pikirannya yang terlihat sangat serius. Yakin ada yang janggal, Lao Jin mulai mengawasinya demi memancing pelaku utama. Tapi si Direktur Li Jin, ia rutin berpesta di klub malam. Sementara itu, si pembunuh sudah mengunci targetnya. Saat Lao Jin mencari di ruang VIP, ia justru berpapasan dengan si pembunuh dan pelayan. Pembunuh. Dengar polisi, pria itu panik dan menjatuhkan pisaunya. Jin tua melihatnya kabur lewat pintu belakang klub. Hahaha. Melihat rekaman CCTV, Lao Jin yakin pembunuhnya adalah gadis yang tewas bertahun-tahun lalu. Sementara itu, anak buahnya temukan identitasnya di rumah sakit. 7 tahun lalu, dia berganti nama jadi Shui Xiuzhen dan kini aktris terkenal. Lao Jin segera memanggilnya ke kantor polisi. Tapi saat menyinggung malam 10 tahun lalu, Xiuzhen tak mengaku atau membantah. Bau minyak yang menjijikkan. Perkataan yang baru saja didengarnya itu membuat Lao Jin merasa sangat kebingungan dan tidak mengerti. Namun di sisi lain, Xiuzhen justru terlihat memiliki alibi yang sempurna. Saat kejadian dia sedang syuting di luar kota, jadi Lao Jin hanya bisa melepaskannya dengan mata terbuka. Lao Jin benar-benar kehabisan petunjuk, sehingga ia mengalihkan perhatian ke senjata pembunuh. Pemilik toko pisau mengatakan bahwa pisau cakar harimau yang melengkung seperti itu berasal dari Indonesia. Pisau ini biasa dipakai membuang serpihan tulang daging dan umum di toko daging. Karena tak ada sidik jari di gagang pisau, penyelidikan pun buntu. Saat Lao Jin bingung, ia tak sengaja melihat toko daging baru di bawah apartemennya. Pemiliknya wanita cantik. Dia sangat terampil memakai pisau, bahkan kecoa di pojok pun bisa ia